Circle out, get a cord around. Halo semuanya, kembali lagi di Keno Movie. Kali ini saya akan membahas film yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang, yaitu film Avatar: The Way of Water. Film ini masih berkisah tentang kehidupan Jack Sully setelah bergabung ke dalam bangsa Na'vi dan membina kehidupan baru bersama Neytiri. Tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Let's go! Sudah lebih dari 10 dekade bangsa Na'vi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini Jack dan Neytiri menikmati hidup mereka sebagai pemimpin klan Omaticaya. Mereka berdua memiliki 3 anak, yaitu Neteyam, Loak, dan Tu. Lalu mereka juga mengadopsi anak mendiang Grace yang bernama Kiri. Di sana juga ada anak kandung Kolonel Miles yang bernama Spider. Pada masa itu, Spider tidak bisa dibawa kembali ke bumi karena usianya yang masih terlalu dini. Maka ia pun terpaksa ditinggalkan di Pandora dan hidup bersama klan Omaticaya. Sayangnya kedamaian yang dirasakan oleh Jack dan Neytiri tidak berlangsung lama. Malam itu mereka melihat kedatangan bangsa langit atau manusia yang kembali ke planet Pandora. Mereka kembali dan mendirikan markas operasi pertama yang bernama Bridge Heart City untuk merebut kembali Pandora karena bumi sedang sekarat. Tak disangka RDA atau Resource Developer Administration berhasil memindahkan DNA dan ingatan Kolonel Miles serta beberapa tentara lainnya ke dalam tubuh Avatar. Mereka berencana untuk memanfaatkan dendam Kolonel Miles untuk membunuh Jack yang sangat menentang keberadaan RDA di planet Pandora. Setelah mengetahui kedatangan bangsa langit, Jack dan bangsa Na'vi mulai melakukan penyerangan di jalur suplai. Semua senjata di sana kemudian diambil sebagai cadangan senjata mereka. Dalam operasi itu, Loak hanya diperintahkan untuk berjaga, namun ia malah membantah perintah sang ayah dan ikut turun tangan dalam penyerangan itu. Kemudian, Neteyam sebagai kakak akhirnya terkena imbas ledakan akibat perbuatan sang adik. Jack tentu sangat marah dan kecewa pada tindakan Loak. Jadi, Loak pun dihukum tidak boleh mengendarai ikran dalam beberapa waktu. Beberapa hari kemudian, Kolonel Miles dan pasukannya akhirnya tiba di markas besar RDA. Di sana, Kolonel Miles pun berkenalan dengan komandan RDA yang bernama Jenderal Armor. Jenderal Armor kemudian memerintahkan Miles dan pasukannya untuk pergi memeriksa markas lama RDA bersamaan dengan kedatangan pasukan Miles. Di sana juga terlihat anak-anak Jack yang sedang bermain di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Miles melihat tubuh manusianya yang sudah mati dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Hal itu pun akhirnya membangkitkan dendam lama Miles yang sangat ingin membunuh Jack serta Neytiri. Saat melihat Kolonel Miles dan pasukannya, Loak langsung melaporkan hal itu pada sang ayahnya. Jack yang mendengarnya tentu sangat panik dan menyuruh mereka untuk bersembunyi. Di saat itulah mereka semua malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh Miles dan pasukannya. Beruntungnya Jack dan Neytiri tiba di saat yang tepat sehingga mereka pun berhasil menyelamatkan anak-anak mereka, kecuali Spider yang tertangkap dan dibawa oleh Miles dan pasukannya. Setelah ditangkap, Spider dikurung dan dipaksa untuk mengatakan di mana Jack dan keluarganya berada. Spider pun memilih untuk diam dan berusaha menahan kesakitan. Miles yang tidak tega melihat hal itu akhirnya meminta sedikit keringanan pada Jenderal Armor dan berjanji ia akan membujuk Spider dengan pendekatan dari hati ke hati.
Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan darah walaupun tubuhnya telah mati, namun DNA dan ingatannya masih merasakan hubungan di antara mereka. Saat itu, Miles berusaha mendekatkan diri dengan Spider, dan ia juga mulai mempelajari kehidupan bangsa Na'vi agar ia bisa menjadi Na'vi seutuhnya. Lalu hubungan mereka berdua pun semakin membaik dan Spider mulai sedikit terbuka kepada Miles. Di sisi lain, Jack menyadari bahwa keselamatan dan keluarganya sedang terancam. Mereka pun tak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menghindari serangan dari RDA dan menyerahkan takhta kepemimpinannya kepada Na'vi. Jack dan keluarganya langsung bergegas meninggalkan klan Omaticaya menuju ke tempat yang sangat jauh. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Jack dan keluarganya tiba di klan Na'vi Laut yang bernama Medcaina yang terletak di pesisir timur Pandora. Jack kemudian meminta perlindungan pada pemimpin klan Medcaina yang bernama Tonowari untuk melindungi keluarganya dari bangsa manusia. Ronald, istri Tonowari, awalnya menolak kedatangan mereka karena keluarga Jack disebut memiliki darah iblis warisan dari genetik manusia. Terlebih kedatangan mereka juga hanya akan membawa petaka bagi penduduk klan Medcaina. Mendengar hal itu, Neytiri pun berusaha membela keluarganya dengan mengatakan bahwa mereka semua sudah menjadi bangsa Na'vi yang seutuhnya. Lagi pula suaminya juga merupakan Truk Maktu, seorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Na'vi. Berkat penjelasan itulah Tonowari pun bersedia untuk menerima Jack dan keluarga bergabung dengan klan Medcaina. We cannot let you bring your war here. Okay. Sejak saat itulah Jack dan keluarganya mulai mempelajari cara hidup orang-orang yang ada di sana. Untungnya putri Tonowari dan Ronald yang bernama Syria dengan senang hati mengajari anak-anak Jack, mulai dari cara menapas di bawah laut dan cara berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terlihat Kiri sudah mulai merasa nyaman berada di bawah laut. Ia bahkan memiliki ikatan spiritual dengan laut. Jack pun mendapatkan pelatihan khusus dari Tonowari tentang bagaimana cara mengendalikan seekor ikan laut. Setelah selesai berlatih, Loak bertengkar dengan saudara laki-laki Syria yang bernama Aunung. Loak kesal karena Aunung terus-menerus mengejek keluarganya. Akibat hal itu, Jack marah pada Loak dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Aunung. Bagaimanapun juga Aunung adalah putri Tonowari, orang yang telah membantu mereka. Ketika Loak meminta maaf kepada Aunung dan teman-temannya, mereka malah mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang, tepatnya ke Pulau Batu Tiga Bersaudara. Saat Loak disuruh untuk menangkap seekor ikan, ia malah ditinggalkan oleh Aunung dan teman-temannya. Darah ikan hasil tangkapan Loak akhirnya memancing kedatangan seekor predator yang siap memangsanya. Loak dengan sekuat tenaga bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri dari predator tersebut. Namun bagaimanapun juga ia tetaplah Na'vi biasa yang tidak bisa menahan napas terlalu lama di bawah laut. Sehingga saat itu berusaha naik ke permukaan. Predator pun kembali, namun Loak berhasil diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian Loak sadar di atas tubuh predator yang telah menyelamatkannya. Loak mencoba berkomunikasi dengan hewan itu, dan mereka pun akhirnya berteman. Ia juga membantu hewan itu untuk melepaskan serpihan senjata yang saat itu terancap di salah satu siripnya. Sementara itu, di pemukiman Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Loak di Pulau Batu Tiga Bersaudara. Untungnya Loak masih berhasil diselamatkan dan kembali ke pemukiman.
Saat itu Loak malah membela Aunung dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang atas permintaan sendiri. Namun perbuatan Loak membuat Aunung malu sekaligus terharu sehingga mereka pun mulai berteman dengan baik. Where were you? Keesokan harinya Loak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea dan Aunung. Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Loak adalah spesies tulkun yang bernama payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Midkaina. Namun hal itu tidak berlaku bagi payakan. Justru dianggap sebagai tulkun pembunuh dan ia diasingkan oleh rombongan tulkun yang lain. Oleh sebab itu ia selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan rombongannya. Mendengar hal itu, Loak sama sekali tidak percaya. Ia yakin payakan bukanlah pembunuh seperti yang dituduh oleh orang-orang Midkaina. Ia pun tetap pergi mengunjungi payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama, anak-anak Jack diajak untuk melihat teluk leluhur klan Midkaina. Eclipse is the best time of day to be here. Saat Kiri mencoba terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, ia tiba-tiba bertemu dengan ibunya, namun tubuhnya mengalami kejang-kejang dan akhirnya ia tidak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali dan Jack langsung memanggil Nor untuk memeriksa keadaan putrinya. Sayangnya Nor tidak mampu menyelamatkan Kiri hingga Ronald harus turun tangan berkat bantuan spiritual. Kiri pun berhasil diselamatkan dan kembali sadar. Tak disangka kedatangan Nor ke pulau itu berhasil dilacak oleh Colonel Miles. Ia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan para pemburu tulkun yang kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum pemburuan dimulai, para rombongan tulkun terlihat pulang menemui klan Midkaina. Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa di waktu yang sama. Mais dan pasukannya menyerang salah satu wilayah yang ada di sekitar perairan. Mereka di sana untuk mencari Jack, namun pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang ia maksud. Karena kesal, Mail pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Penyerangan itu pun akhirnya sampai di telinga Tonowari. Ia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi manusia. Di sisi lain, Loak berusaha membuktikan pada teman-temannya bahwa payakan adalah tulkun yang baik. Ia pun nekat masuk ke tubuh payakan untuk mengkoneksikan dirinya. Dari penyatuan itu, Loak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu kelompok tulkun diserang oleh manusia hingga payakan adalah salah satu tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai saat ini. Keesokan harinya, para pemburu mulai melancarkan aksi mereka. Mereka pun berhasil menangkap seekor tulkun dan memanen enzim di dalam otaknya untuk dijadikan sebagai obat anti penuaan yang disebut dengan Amrita. Lalu mayat ikan tulkun sengaja dilepaskan oleh Kolonel Miles untuk memancing perhatian para navi laut, untuk menarik Jack keluar dari persembunyian kematiannya. Induk tulkun pun tentu saja menjadi pukulan berat bagi orang-orang Midkaina. Ronald bahkan sampai menangis dan menyalahkan Jack atas kejadian ini. Orang-orang juga tidak bisa tinggal diam. Mereka berencana akan balas dendam dan menyerang manusia. Jack yang mendengarnya langsung menentang keputusan itu. Ia tahu betul bahwa semua ini adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Jack pun menyarankan agar semua tulkun pergi menjauh untuk sementara waktu. Setelah mendengar usulan dari ayahnya, Loak bergegas pergi memperingati payakan karena ia tidak tahu pasti informasi itu. Loak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya serta Sirea dan juga Aunung. Sesampainya di Pulau Batu Tiga bersaudara, mereka melihat payakan sudah terkena jebakan dari para pemburu tulkun. Dengan cepat mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan tersebut. Saat itulah Netiam langsung menghubungi ayahnya agar ia datang membantu mereka.
Mendengar kabar itu, Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan di tubuh Payakan, semua anak-anak segera kabur dan berpencar. Sayangnya Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih terdahulu datang dan berhasil menangkap Loak dan Sirea dan Tuk. Mereka semua pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai sandera oleh Kolonel Miles. Mengetahui anak-anak mereka dalam bahaya, Jack akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jack mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul menyerang kapal para pemburu. Penyerang itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Metkaina yang berjuang melawan bangsa manusia. Pertarungan antara kedua bangsa itu pun tidak terhindarkan lagi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas akibat penyerangan terus-menerus dari kapal. Spider juga membantu bangsa Na'vi dengan mengacaukan kendali di dalam kapal. Tak lama kemudian, Nethiam datang dan langsung menyelamatkan Loak dan Sirea. Setelah berhasil bebas, Sirea diminta membawa Tuk pergi dari sana. Sementara Loak malah mengajak Nethiam untuk masuk ke dalam kapal demi bisa membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembaki oleh Miles. Nethiam terkena salah satu tembakan hingga ia pun akhirnya tewas. Loak merasa semua ini adalah kesalahannya karena ia adalah orang yang telah mengajak Nethiam untuk kembali ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Miles semakin memprovokasikan Jack untuk berduel melawannya. Ia mengatakan bahwa saat ini Kiri dan Tuk telah berhasil mereka tangkap. Mendengar hal itu, Jack dan Neytiri berusaha saling menguatkan karena mereka tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Dengan kerjasama yang baik, Jack dan Neytiri berhasil membantai beberapa pasukan Miles. Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai tawanan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Neytiri terhadap Spider, karena masih memiliki jiwa seorang bapak. Miles pun terpaksa melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu, duel di antara Jack dan Miles kembali dilanjutkan karena terlalu sibuk saling menyerang. Keduanya bahkan tidak sadar kalau mereka telah terjebak di dalam kapal yang akan tenggelam. Begitu pula Neytiri dan Tuk yang juga terjebak di sisi kapal. Setelah duel yang cukup panjang, Miles akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jack. Namun Jack baru menyadari bahwa ia sudah terjebak di sana dan kini ia mulai kehabisan napas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri, Loak, dan Spider akhirnya berpencar untuk menyelamatkan ayah, ibu, dan adik mereka. Berkat bantuan hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, mereka pun bisa menemukan keluarga mereka dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Di sisi lain, Spider ternyata diam-diam malah menyelamatkan Miles. Bagaimanapun juga, sebagai seorang anak, Spider tidak tega jika harus membiarkan ayahnya mati tenggelam. Namun ketika diajak pergi oleh Miles, Spider pun menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama keluarga Jack. Setelah pertarungan yang sangat panjang, keluarga Jack akhirnya mengikhlaskan kepergian Nethiam dan memakamnya di wilayah Metkaina. Kini keluarga Jack disambut oleh Tonowari dan diresmikan menjadi bagian dari klan Metkaina. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang sudah stay di channel ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kaliannya. Terima kasih.